Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo kawan-kawan semua, apa kabar? Nah, video perdana kali ini, sebelum aku melanjutkan kepada tema, alangkah baiknya itu aku memperkenalkan diri dulu. Kalau seumpama kalau tidak kenal itu maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama aku DM atau kawan-kawan semua bisa memanggilku dengan Daeng Masaku. Aku kebetulan itu lahirnya di Sulawesi Selatan dan sekarang menetap dan berdomisili besarnya itu di Kalimantan Timur. Video perdana kali ini tuh kita bahas masalah urban legend yang ada di kota Balikpapan. Membahas tentang kisah urban legend dari sosok yang sudah melegenda di hati para warga kota Balikpapan. Jadi kalau seumpama orang itu pernah tinggal di kota Balikpapan, pasti nggak asing sama sosok yang bakalan aku ceritakan. Pawa, ya betul. Kisah urban legendnya dari kisah Suster Maria, kota Balikpapan. Jadi pokoknya langsung aja lah kita ini ke videonya. Ayo, siap? Yuk. Ceritanya itu rumah pembantaian di komplek perumahan Gunung Dups ini itu sudah antara rumah pembantaian Balikpapan di komplek perumahan Pertamina Balikpapan dengan sosok Suster Maria ini, mereka ini sepasang dan dia posisinya itu nggak kepisah ceritanya. Nah, jadi rumahnya ini terletak di kawasan Gunung Dups perumahan Pertamina Balikpapan. Nah, jadi itu dia posisinya masuk, ya kalau seumpama ada orang yang pernah datang ke sana, itu masuklah ke komplek kawasan Pertamina, ngelewatin pos guard security, terus aja kan belok kiri, nah terus belok kanan, nanti itu ada turunan. Nah turunan setelah itu ada lagi persimpangan, nah di sebelah kanannya itu ada turunan lagi. Di sebelah kiri itu ada rumah bekas stasiun TVRI Lawas, nah terus masuk turun ke bawah. Nah setelah itu ada rumah terakhir yang udah nggak ada lah pokoknya itu rumahannya. Nah sebelah kiri itu ada lorong lah pagar, nah terus masuk, nah di situ bangunannya. Waktu itu aku masih ingat karena memang kebetulan aku kuliahnya itu di Balikpapan dan pernah sekali aku pergi. Nah dari situ pulang kuliah ceritanya datang ke sana. Aku itu dulu suka iseng lah bahasanya. Jadi aku ini nembang ceritanya, nembang lah aku. Waktu itu sore, ya mungkin sekitar jam 5 lewat. Kalian ngerasa nggak? Di atas itu ada yang garuk-garuk. Nah, kalian bisa denger kan? Datang ke sana, lewatilah jalan setapak itu kan, kok nggak lama ini perasaanku nggak enak gitu kan. Nah cuma memang belum lihat sosoknya itu seperti apa, jadi aku putuskan nembang. Jadi aku ini penasaran kan. Nah kalau seumpama wawak semua pengen dengar tembangannya itu kurang lebih seperti ini. Oh no, Rimawasti. Aku nembang dan akhirnya nggak ada sosoknya yang datang. Cuma sosok-sosok mbak-mbak Kunti sama babang-babang yang berwarna hijau dan bertanduk satu yang muncul di depan bangunan yang sudah usang tersebut. Sia-sialah ceritanya upayaku ini buat datang ke sana biar ngelihat sosok tersebut. Mereka itu tampak kurang kurang welcome lah dengan kehadiran kami, karena memang juga waktunya udah mau dekat dengan senja, mau masuk waktu maghrib. Cuma yang aku sayangkan, waktu itu aku datang ke sana banyak bekas-bekas botol minuman. Jadi biasanya di tempatnya buat orang-orang mungkin ya untuk mabuk, dan
Yang paling sedihnya lagi itu ada bekas alat kontrasepsi, Wak, yang masih ada jeli-jelinya terbungkus di dalam karet-karetnya itu, dan itu nampaknya baru dipergunakan sekitar 2 hari atau sekitar 3 harian. Aduh, kebayang nggak kalian ngepam-pam di situ kan, terus gencet gitu kan, nggak lucu weh. Aduh, di situ banyak loh penunggunya, dan aduh, hai, kurang-kurangi lah. Aku nggak tahu kenapa, mungkin mereka itu enggan, mungkin takut-takutin orang yang lagi mabuk sama Kim Pao di situ, karena posisinya si penunggunya di sana itu mungkin ngomong, ngapain aku takut-takutin orang itu, sedangkan mereka itu mungkin lebih setan dari aku, kan begitu, ya kan? Aku bertemu dengan salah satu narasumber. Nah, narasumber ini aku panggilnya saja itu almarhum Datuk, karena beliau sudah meninggal awal tahun lalu kemarin. Jadi terima kasih Datuk sudah sudah menjadi narasumber aku sebelum beliau meninggal dunia. Jadi beliau itu bercerita tahun 2017 waktu aku masih aktif di dunia pariwisata dan aktif di dunia backpacker, aku dipertemukan dengan beliau. Dan beliau itu suka melihat karakterku yang memang hobinya itu nulis, Wak. Jadi aku utarakan, aku sampaikan, dan beliau itu responnya positif, dan beliau memang menceritakan ABC dari kisah-kisah yang di Kalimantan Timur lah, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kita fokusnya ke kisahnya si Suster Maria ini. Dari si Datu ini, Datu mendapatkan cerita dari kakeknya yang dulunya adalah seorang pembantu rumah tangga, atau mungkin kasarnya dibilang budak ya, Wak. Kita sepakat saja panggilnya budak, karena memang dulu itu kalau dibilang pembantu rumah tangga, kita mohon maaf sebelumnya, kita dulu orang Indonesia yang yang dijajah itu menjadi budaknya si koloni tadi ini. Jadi kita diperbudak dan dijadikan sebagai ya tenaga kerjanya mereka lah, untuk bantu-bantu mereka keseharian di rumah. Dan beliau adalah salah satu korban yang selamat dari aktivitas pembantaian waktu itu. Nah, jadi si kakek ini bercerita, rumah pembantaian ini dihuni oleh keluarga dari Belanda pada zaman Belanda masih menguasai Teluk Balikpapan. Bukan kota Balikpapan ya. Itu dia nyebutnya masih pada saat Belanda masih menguasai Teluk Balikpapan. Nah, pada zaman si Belanda ini masih menjajah di Indonesia, termasuk salah satunya ya di kota Balikpapan, Wak. Pokoknya kita samarkan namanya, panggil saja beliau ini Datuk Maringgi. Datuk Maringgi ini artis bukannya. Nah, beliau adalah seorang budak yang bekerja di keluarga Belanda yang menempati rumah pembantaian tersebut. Nah, beliau itu sebenarnya setiap hari bertugas ya kayak macam standar lah, kayak pembantu rumah tangga, Wak. Ceritanya ya potong rumput, bantuin masak, pergi ke pasar, beli sayur, mungkin ke laut atau cari ikan, beli ikan dan segala macam untuk keperluan dari si keluarga Belanda tadi ini. Pada tahun kedua ceritanya dia ini bekerja setelah Tarakan itu dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda, ada seorang relawan perang, itu perempuan, yang mana dia itu adalah seorang perawat. Nah, jadi ceritanya itu, Wak, dia itu pindah dari Tarakan menuju kota Balikpapan. Nah, jadi dia ini ceritanya relawan, Wak.
dia dipindahkan mungkin sama atasenya, itu dipindah tugaskan ke kota Balikpapan. Nah, jadi si Suster Maria tadi ini sebenarnya itu sudah bekerja untuk mengobati, ya ibarat kata kayak macam kita di Indonesia ini kayak macam PMI-nya gitulah, Wak. Suster Maria itu ya PMI-nya itulah ceritanya. Cuma memang dia itu mengobati orang-orang penjajah waktu itu. Suster Maria ini waktu itu kalau dari bahasanya si kakek, dia itu memutuskan untuk mengundurkan diri setelah bertemu dengan si laki-laki kepala keluarga dari penghuni rumah pembantaian tersebut. Laki-laki ini enaknya kita panggil apa ya? Om Mike lah ya. Nah, jadi ceritanya Om Mike ini bekerja sebagai buruh pabrik dari kilang minyak. Nah, bertemulah sama si Suster Maria tadi. Ditawarkan, istriku dan aku ini sibuklah kerja. Kamu mau tidak berhenti jadi relawan dan bekerja membantu kami untuk merawat anak-anak kami. Nah, seperti itulah ya, Wak ya. Jadi begitulah ceritanya awal mula si Suster Maria bisa bertemu dengan si keluarganya si Om Mike dan tinggal di rumah pembantaian milik si Om Mike. Nah, kurang lebih seperti itu. Sepasang suami istri asal Belanda. Tadi ya, Om Mike dengan istrinya. Terus dia ini, Wak, punya 3 orang anak. Nah, terus dia itu di rumahnya ada pembantu sebanyak 4 orang. Nah, jadi Om Mike ini punya anak 3, ingat ya. Om Mike ini anaknya 3, terus punya pembantu 4. Nah, pembantu 4 ini 1, 2, 3, 4. Nah, salah satunya adalah Datuk Maringgi tadi. Nah, paham sudah ya. Sudut lain dari Suster Maria ini adalah seorang gadis yang menyukai musik klasik. Om Mike ini setiap harinya itu terdengar musik klasik, mungkin musik klasiknya orang Londo kali ya, orang Belanda. Cuma dari si Datuk Maringgi sendiri itu tidak menyampaikan musik klasiknya itu musik klasik apa, itu dia nggak ngasih tahu. Cuma memang dia itu cuma ngasih tahu bahwasanya dia pindah dari Tarakan ke Balikpapan. Dia itu bawa tas, dan tasnya itu gede, dan isi dari tasnya itu selain pakaian adalah gramafon dan beberapa kaset piringan hitam. Jadi salah satu hiburannya si Suster Maria sendiri. Nah, apa sih sangkut pautnya musik klasik yang dihasilkan dari suara gramafon ini dengan narasumber nanti? Itu nanti aku cerita pas nanti di belakang, Wak. Aman, tenang. Nah, jadi ceritanya ini, musik klasik ini bakalan diputar pada saat si Suster Maria ini sedang bekerja. Nah, jadi setiap hari ini suara musik dari gramafon ini bakalan terdengar di seluruh ruangan. Bahkan orang yang sedang memancing, bahkan ya si Datuk Maringgi yang sedang memancing di kolam yang di sekitar depan rumahnya si Om Mike tadi itu, nah itu kedengaran, Pak, saking nyaringnya. Dan memang karena dulunya itu komplek perumahan Pertamina nggak yang rame banget kayak sekarang ya, karena ada beberapa bangunan baru. Kalau dulu itu berjarak, Wak, bersekat. Jadi memang agak-agak jauh, dan memang dulu itu masih hutan, Wak, ceritanya. Dan memang kalau kita ke sana itu suasana asrinya dan horornya, spooky-nya itu bakalan terasa walaupun itu kita datang ke sana waktu di siang hari. Nah, karena memang Suster Maria ini adalah basicnya adalah seorang relawan, jadi apa ya, kesehariannya juga itu selama dia bekerja dengan keluarga besarnya si Om Mike ini, Suster Maria itu sering mengunjungi beberapa
kampung-kampung lokal yang ada di sekitar kawasan perumahan Pertamina. Namanya, jiwanya adalah seorang perawat dan jiwanya adalah seorang relawan kemanusiaan lah bahasanya ya. Jadi dia memang sering memeriksakan kesehatan ya, seperti cek tekanan darah tinggi, bahkan memberikan obat dan vitamin kepada warga-warga Balikpapan pada saat zaman tersebut. Nah, jadi Wak, ceritanya, jadi kalau sumpama, jadi pada saat malam hari, kalau sumpama mungkin ada warga lokal yang melintas di daerah sana dan mungkin melihat sosok, mungkin kan, perempuan blonde noning yang mungkin dia itu posisinya rambutnya rambutnya itu blonde pirang, terus juga dia posisinya itu pakai baju perawat. Nah, itu posisi dimana lalu lalangnya Suster Maria lah bahasanya. Waktu itu zaman dia masih sering mengabdi kepada warga Balikpapan. Nah, satu cerita ini yang orang yang sudah menceritakan itu nggak tahu bahwasanya Suster Maria ini sudah melakukan bukti nggak cuma ke orang yang sesama satu negaranya, tapi juga dia itu care juga dengan warga yang sedang dia jajah ya, dalam tanda kurungnya ini warga Indonesia lah. Dia care sama warga Balikpapan dan dia itu melakukan pengecekan kesehatan, dan itu gratis, Wak. Obat-obatannya itu dulu dari Londo, dikasih sama orang-orang Londo. Dan dia bingung, nih obat mau diapain, daripada habis expire mungkin dia pakai lah untuk obatin orang-orang yang ada di sekitar situ, yang tinggal di sekitar situ. Nah, kurang lebih seperti itu, Wak. Tadi itu sudah bahas bagaimana ceritanya Suster Maria bisa berada di kota Balikpapan. Nah, sekarang dari cerita narasumber, si Dato Maringgi ini menceritakan tentang ilustrasi kejadian saat peristiwa di rumah pembantaian tersebut itu terjadi. Udah siap semua? Pada tahun 1942 itu, tepatnya pada saat tanggal 20 Januari, Jepang memutuskan untuk menyerang pertahanan kota Tarakan. Nah, jadi ceritanya itu Tarakan pokoknya ini dikuasai dulu sama Jepang, Wak. Nah, setelah dari Jepang, karena memang Tarakan ini adalah salah satu kota minyak juga lah bahasanya. Nah, setelah pertahanan di kota Tarakan ini lumpuh, maka Jepang beralihlah ke Balikpapan untuk menguasai juga Teluk Balikpapan. Karena memang di Balikpapan waktu itu sudah ada kilang minyak, Wak, begitu. Jepang ini sudah ngasih ultimatum lah sama Belandanya kan, kau serahkanlah itu kilang minyak, kau pilih mana, kau serahkan atau enggak, kau anu, bahasanya begitu. Pokoknya kata di anu, karena kalau kita pakai kata aslinya nanti kedetek sama YouTube. Jepang memutuskan untuk datang ke kota Balikpapan dan mengakuisisi. Kok mengakuisisi? Maksudnya mengambil alih kota Balikpapan dari orang-orang Belanda. Nah, seperti itu. Ini aku dari tadi bahasnya Jepang, Belanda, ya aduh, aku mohon maaf ya, Wak ya, mohon maaf. Aku cuma cuma mengulas kilas balik tentang sejarah-sejarah kami waktu dulu. Dan memang ini kan tidak ada cerita yang ditambahkan, tidak ada cerita yang dikurangkan. Kan memang kalian datang dulu jajah kami, ya kan? Ya, jadi mohon maaf. Jadi kalau tersinggung mohon maaf ya, semi-masing sama apalagi minta maafnya kalau orang Belanda. Kalau seumpama Wawak tahu minta maafnya dalam bahasa Belanda, tolong tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sesampainya berita tentara Jepang ini berlabuh
di kota Balikpapan pelan-pelan ini rumornya mengenai tentara Jepang ingin menguasai kilang itu udah tersebar kemana-mana ya. Pokoknya satu kota Balikpapan ini sudah tahu. Bahkan Panajam Pasir Utara pun orang yang tinggal di sana juga itu sudah tahu bahwasanya orang Jepang ini datang ke kota Balikpapan untuk menguasai kilang minyak yang ada di kota tersebut. Apa yang dilakukan sama tentara Jepang ini ialah memukul mundur, memaksa mundur para tentara Belanda. Ya pokoknya dipaksalah mundur. Mundurnya ini dalam tanda kutip, Nah, dari ada yang betul-betul ditahan, ada yang tetap mempertahankan diri, dan bahkan ada juga dari mereka yang sampai kehilangan nyawa karena hujatan peluru. Ada juga yang kehilangan nyawa karena sabetan oleh samurai. Ceritanya Jepang ini masih penasaran, kok dikit kali lah orang Belanda ini kan pikirnya. Jadi ditelusurilah itu kampung-kampung satu persatu. Pokoknya setiap sudut kota Balikpapan ini dimasukilah sama tentara Jepang tadi untuk telusuri jejak-jejaknya orang-orang tentara Belanda tadi sama orang-orang Belanda tadi. Nah, jadi waktu itu sampailah tentara Jepang ini di kawasan Gunung Dups. Ya pokoknya lari ke situ. Sampailah tentara Jepang ini masuk ke komplek perumahan tersebut, sampai di komplek sekitaran Gunung Dups, dan masuk mereka ini nyisir area-area dan mendatangi rumah-rumah dan selalu mencurigai apabila ada aktivitas. Kebetulan waktu itu mereka ini mendengar suara musik klasik yang diputar oleh Suster Maria. Nah, jadi orang Jepang ini mungkin pelan-pelan. Jadi mereka itu langsung tengok, wah ada orang nih di sana nih, kita datangin. Nah, datanglah mereka ke sana dan kejadian itu akhirnya terjadi. Gimana ilustrasinya? Nah, si Datuk Maringgi itu cerita apa ya? Jujur aku itu kebawa mimpi. Sampai kebawa mimpi karena benar-benar menghayati ceritanya dari Datuk Maringgi tadi ini. Ngeri lah pokoknya kalau kita ngebayangin itu. Ngeri. Pokoknya kita nggak bisa ngebayangin lah kayak gimana kalau seumpama kejadiannya itu kita alamin langsung. Nah, jadi waktu itu si kakek sedang mancing. Kan di rumah pembantaian ini kan punya kolam di depan itu kan, kayak macam sungai. Nah, disitulah si Datuk Maringgi mancing. Si Datuk Maringgi ini sedang mancing. Dia itu mendadak kok dengar dia suara detuman detuman ledakan di atas langit lah, ya kan? Dengar suara tembakan di atas langit, bergelegar lah pokoknya. Nah, dia ini bingung ada apa. Dia masih ingat waktu itu kejadiannya itu sore antara asar mau ke maghrib. Ya kalau kita perhitungkan jam-jam 5 lah. Jam-jam 5, antara setengah 5 sampai setengah 6, jam 6 lah. Pokoknya kita ambil tengahnya jam 5 ya. Kita sepakat jam 5. Nah, dia pun bergegas itu posisinya sembunyi Jadi posisinya itu, ini kan kolam ya. Di sekitarnya itu kan ada semak belukar. Ini si Datu ini betul-betul sampai dia mempraktekkan. Jadi posisinya itu kan si Datu kan sedang mancing. Nah, jadi kail pancingnya ini itu dia pelan-pelan taruh jangan sampai ketahuan. Terus bukan dibuang jangan sampai kedengaran ada suara percikan air, itu jangan sampai. Jadi ditaruhnya didorongnya dia pelan-pelan, didorongnya. Nah, ini kan banyak semak belukar
Jadi ini dia posisinya itu apa ya, kayak posisi tengkurap tapi kayak eh, pelan-pelan buat ngintip gitu kan, apa sih ngadal, apa ya bahasanya ya, bahasa Indonesianya itu mengendap-ngendap. Dia pelan-pelan, itu dia pelan-pelan, dia perhatikan. Nah, setelah dia dengar itu ada suara apa ya, ada suara teriakan, ada suara tangisan dari sekitar kawasan Gunung Dups itu. Dia itu langsung panik, Wak. Dia pikirkan apa, yuk? Dia pikirkan itu kawan-kawannya yang ada di atas sama si anak kecil tadi, si anaknya Om Mike tadi ini ya, yang ada 3 orang itu. Dia pikirkan itu dengan si Suster Maria tadi. Penana sudah dia ini kan, dia pengen maju juga tapi ini posisinya sudah apa ya, sudah terkepung, rumah itu sudah terkepung lah sama tentara Jepang tadi ini. Jadi akhirnya dia itu merangkak lawak pelan-pelan menuju salah satu pohon. Menuju salah satu pohon, dia manjatlah ke atas. Dipanjatnya lah, sudah itu barang ke atas itu kan. Sudah dipanjatnya, dia perhatikan orang-orang itu ya. Ya, aku nggak tahu bagaimana ceritanya dia itu bisa manjat pohon. Katanya itu kalau pohon ya, kalau dipeluk itu tangan itu nggak sampai. Berarti si Datuk kemarin ini bilang kalau pohon ini dipeluk 3 orang, 3 orang meluk kayak gini, baru bisa ini apa ya, saking gedenya diameternya. Dan dia itu posisinya betul-betul manjat sampai yang betul-betul spot yang tinggi dan benar-benar ngelihat area sekitarnya itu loh, Wak. Nah, dilihatnya banyak lah rekan-rekannya kemarin itu sesama Buddha, banyak juga rekannya kemarin itu yang budak-budak dari apa ya, dari rumah-rumah lain ini terkumpul lah di situ. Dan terus juga dia itu melihat anak kecil sama salah satu perempuan yang memakai baju berwarna kuning dan lari lah, ceritanya teriak lah mereka kan, namanya apa ya, kalau posisi kayak gitu kan otomatis teriak lah mereka, ketakutan kan, tidak mungkin ketawa. Jadi posisinya Datuk Maringgi ini ngeliat, Wak, kawan-kawannya ini dihujani senjata dan ada beberapa orang yang lari ke bawah jembatan, dan salah satunya seorang perempuan yang memakai baju berwarna kuning, apa ya, kayak baju dress gitulah ya, kita dress, aku lupa nama ininya, ada dia sebutkan tapi kita sebut saja dress lah, karena tidak mungkin daster, karena orang Belanda kayaknya zaman dahulu itu nggak suka warna daster. Pokoknya dia pakai gaun warna kuning, berlarilah ke arah bawah jembatan. Nah, beberapa orang itu memang kepantau, Wak, posisinya itu sudah kena sabetan samurai, ada juga posisinya sudah dihujani sama peluru. Gak lama dari arah bawah jembatan itu terdengar teriakan dan tangisan juga, karena beberapa ada yang disabet pakai samurai juga. Dilihatnya itu posisinya kayak masih ada yang gerak, akhirnya dihujani lah sama peluru dan itu bertubi-tubi. Itu kata si Datuk Maringgi tadi. Nah, kakek ini mengaku mengikat dirinya di apa sih namanya, ranting pohon, Wak. Kan pohon ini kan ada rantingnya yang dahannya kah apa gitu kan, diikatnya lah badannya dia itu pakai sarung. Maksudnya ini jangan sampai si Datuk Maringgi ini sampai tertidur capek kan, namanya mantau dari atas, Wak, nunggu perasaan orang aja itu capek kan, apalagi di atas pohon itu secara kan lama kan, tengantuk lah. Jadi dia inisiatif diikat nah badannya itu ke dahan pohon di situ biar tidak jatuh, kurang lebih seperti itu. Terbangunlah dia dan itu sudah malam.
Lama dia di atas pohon itu, lama dia di atas pohon, dia mantau lah kan kanan kiri sekitar ini sudah sepi, nggak ada lagi lah suara-suara, cuma suara-suara jangkrik aja, sama beberapa suara teriakan, dan itu memang suara teriakan dari jauh. Jadi akhirnya si Datu ini turunlah dari pohon dan mengendap-endap perlahan itu nunduk-nunduk, nunduk-nunduk, nunduk-nunduk dia, nunduk-nunduk, dia perlahan mendatangi rumah tersebut. Dilihatlah beberapa kawannya ini sudah terbujur kaku, kasihan yang sudah berlumuran. Itulah, udah nggak bisa bergerak. Jadi posisinya itu, waktu itu si kakek yang bercerita dia sempat menangis dan aku terbawa suasana. Si Datuk Maringgi itu kayak gimana ya, syok wak. Cuma yang dia pikirkan ini Suster Marianya. Suster Maria dia cari dan berharap di pikiran berharap di hatinya itu bahwasanya Suster Maria ini bakalan baik-baik aja. Akhirnya dia ingat sore itu dia lihat Suster Maria lari ke arah bawah jembatan dan dia pun pelan-pelan juga, pelan-pelan dia ke arah jembatan itu sembari mengendap-endap dan memang melihat seorang perempuan yang bajunya itu sudah penuh dengan noda merah, bercak merah, sembari memeluk seorang anak kecil. Dia datangi, mata dari sosok tersebut itu masih terbuka, Wak. Si kakek ini hanya menangis dan mengusap atau menutup mata si Suster Maria. Nah, terus ada anak kecil siapa ini ya? Betul, Wak. Anaknya si Om Mike yang dipeluk. Cuma si kakek tidak bercerita itu anak keberapanya, nggak tahu. Sudah nih kan, sudah nih. Tuh, cicak sampai bunyi. Jadi ceritanya Suster Marianya ini, ceritanya mungkin waktu itu Wak, mau melindungi si anaknya Om Mike ini, dipeluknya. Tapi sayangnya mereka itu dihujani peluru lah, berbarengan. Dan memang kalau dilihat posisinya itu kayaknya tembus Wak, atau mungkin dari hantamnya dari sisi samping kiri. Nah, posisinya itu Suster Maria masih belum kaku banget Wak. Jadi kemungkinan waktu itu dia sempat mungkin sadar atau kalau bahasanya kami itu unconscious. Jadi ada di mana survive-nya manusia itu bakalan terbangun karena dia itu pingsan karena efek dari rasa sakit tersebut, dan terbangun mungkin karena jantung sama otaknya itu masih berfungsi. Hanya karena dia itu sudah kehilangan banyak tenaga, kehilangan banyak cairan merah itu, maaf ya aku nggak sebut ininya, kehilangan banyak kehilangan banyak merah-merah itu keluar, akhirnya ya itu Kak, meninggal dunia. Si kakek itu bilang, dia sempat ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Setelah itu si kakek ini dia inisiatif, dia masuk ke dalam rumah, terus diambilnya itu beberapa kain spray sama penutup kelambu untuk menutup mereka ini. Jadi si Datuk Maringgi ini kan, mereka ini dikumpul lah, kasihan ini satu persatu, nggak ditumpuk Wak, nggak ditumpuk. Itu posisinya dijajarkan kayak gitu, terus ditutupkan lah pakai kain, maksudnya biar lebih lebih manusiawi, itu kata Datuk. Nah ini kan yang jadi pertanyaan, anaknya satu yang dipeluk, duanya mana? Nah, duanya mana ini kebetulan Datuk tidak melihat
tidak melihat sosok dua anak ini gitu, nggak lihat dua anak ini, entah itu kemungkinan besar sudah meninggoy kemungkinan besar sudah meninggoy. Akhirnya setelah dia selesai, si Datuk juga waktu itu siapa tau mungkin kan netizen nanya, kok ndak dikuburnya gitu, nggak sempat makanya si Kai juga cerita, dia bilang Datuk itu memang mendapatkan pertanyaan yang sama juga, dia bilang kenapa nggak dikubur gitu. Bukan nggak sempat, tapi dia memikirkan untuk menyelamatkan diri dulu. Akhirnya si Datuk Maringgi ini posisinya sudah merapikan kan, maksudnya sudah merapikan, menutup dari orang-orang yang sudah meninggoy ini tadi. Kebayang nggak, di sana itu ada sekitar 41 orang yang terbantai. Kebayang kan di rumah berapa, di jembatan berapa ini aku nggak tahu, kalau dihitung segitu. Akhirnya si Datuk Maringgi ini posisinya karena udah lelah, udah haus, bercampur dengan takut, dia itu belok kanan, turun. Ada memang jalan tembus di situ, dan memang jalannya itu tembusnya ke arah perapatan dalam. Pelan-pelan lah dia di situ. Dilihatnya sekitar ini kan, beberapa rumah ini memang sudah gelap gulita matilah sudah lampunya kan. Namanya tengah malam, turunlah sudah dia itu berkecamuk lah perasaannya, dia itu antara bersyukur dan takut. Tidak lama dia berjalan kaki itu sekitar berapa 2 jam lebih lah bahasanya dia jalan kaki. Kalau dari kalau dari Gunung Dups dia berjalan kaki melewati hutan selama 2 jam. Otomatis dia itu mungkin sudah sampai di sekitar Gunung Bakaran atau mungkin area Sepinggan. Karena si Datuk ini nggak terlalu nggak boleh terlalu jauh dengan laut, karena memang evakuasi dan cara melarikan diri paling aman itu via laut dari pinggirannya itu aman. Itu yang kakek cerita. 2 jam dia itu ketemulah sama warga, jalan dia toto dibekap begini, ngomong. Si kakek ini ceritakan apa yang terjadi di sana, dan akhirnya si kakek ini diajak untuk ikut bersembunyi dengan masyarakat yang lain. Nah, seperti itu. Kena banget kan, aku aja nih cerita itu kebayang loh. Waktu Datuk itu cerita kalau seumpama posisinya Suster Maria ini lagi meluk anak kecil, kasihan. Dan itu posisinya udah kayak film drama, tapi memang terjadi. Ngeri. Nah, setelah kejadian itu, makanya dari tahun itu sampai tahun sekarang mungkin kawasan tersebut itu di kawasan di rumah tersebut ada rumah di kawasan Gunung Dups yang mendapatkan julukan rumah pembantaian, mungkin karena itu. Nah, di lain yang tadi kan si udah lihat Miss K tadi kan, terus ada tentara lewat, terus ada juga anak kecil sama Suster Maria. Nah, ini ada lagi satu cerita. Ini ceritanya menurutku yang lebih seram sih. Lebih seram. Jadi ceritanya ini karena memang beliaunya minta disamarkan namanya, jadi kita samarkan, panggil saja dia Rahman. Jadi Mas Rahman ini ceritanya, dia itu baru datang lah ceritanya, baru tinggal di Balikpapan. Nah, tinggalnya dia di Balikpapan ini dia gabung sama temannya lah,
sama geng lah, sama gengnya, anggota gengnya. Nah, anggota gengnya ini kalau seumpama malam minggu kan suka jalan. Ya pokoknya namanya geng gimana ya? Pokoknya geng begitulah. Nah, setiap malam minggu ini memang biasanya mereka itu beli minuman keras ceritanya kan, minum-minum. Nah, Rahman ini memang kebetulan baru datang dari luar daerah. Nah, terus diajaknya lah kan sama geng barunya ini biar tahu lah kawasan di situ. Maksudnya biar Mas Rahman ini bisa lebih akur lagi sama anak-anak geng barunya ini. Nah, diajaklah Sudah Rahman ini kan ke salah satu tempat. Nah, dilihatnya di situ ada tulisan TVRI. Daerah mana ya? Betul, Wak, Gunung Dups lagi. Nah, jadi ceritanya ini Rahman ini diajaki ke jalan setapak. Nah, Rahman ini cuek, Wak, karena memang anaknya cuek. Si Rahman ini cerita bilang karena memang aku cuek, Bang, gitu. Jadi ku biarkanlah sudah kan. Namanya kawan-kawanku ini ajakin aku main ya aku ikutlah katanya kan. Nah, terus sampailah dia di bangunan itu. Dia bilang memang bangunannya sudah hancur dan tidak berbentuknya cuma tembok-tembok gitu aja lah, Wak. Cuma memang dia belum tahu kalau supaya memang itu namanya rumah pembantaian. Dia belum tahu, Wak, ceritanya. Namanya dia diajak-ajak aja kan. Nah, jadi mereka minumlah dia di situ. Habislah sudah minuman kawannya, yang lain ini pelan-pelan tumbang. Nah, terus yang lain juga ini ada sudah pelan-pelan mabuk. Nah, si Rahman ini posisinya antara apa ya? Bahasa sini sih keneng, apa ya? Mabuk-mabuk nyamuk. Nyamuk kalau ditepuk ndak kena itu kayak cuma oleng-oleng gitu aja, Wak, ceritanya. Masih setengah sadar lah. Nah, jadi ceritanya ini antara setengah sadar sama antara kenyataan dia dengan mimpi. Dia itu bertemu dengan beberapa orang asing, orang Londo, Belanda. Ketemu sama beberapa orang asing. Mereka ini melihat Rahman berkali-kali kan. Dilihatnya gini kan, dilihatnya pula gini. Terus gak lama itu ada ceritanya ini anak kecil datang peluk dia. Anak kecil datang peluk dia, Wak. Mimpi itu antara mimpi sama pokoknya itulah. Anggap saja dia mabuk dan berhalusinasi. Jadi ketika dia berhalusinasi itu dia bertemu sama sosok orang asing. Ya kalau sepama orang asing rambut blonde ya kemungkinan ya orang Belanda. Terus dia ditengok berkali-kali. Terus nggak lama ini posisinya juga itu si Mas Rahman ini didatangi sama anak kecil dan anak kecil ini peluk dia, ya kan? Nah, terus posisinya ini dia itu lihat di sekitar, dia itu dengar di sekitar itu kalau seumpama ada suara teriakan. Nah, jadi ceritanya ini apa ya kalau bahasa kita dejavu kali ya. Jadi Mas Rahman ini mengalami dejavu kejadian yang terjadi sketsa ilustrasi yang direkam oleh alam dan mungkin tersampaikan sama si Mas Rahman tadi, mungkin. Nah, jadi ceritanya ini anak kecil datangi dia, diajaki terus ditarik lah tangannya ini lari ke bawah ini, Wak, ke bawah jembatan gantung. Ke bawah lah sudah dia kan lari apa segala macam. Nah, terus nggak lama itu dia itu ajakin, dia itu ngerasa kayak pegang kepala, itu kepalanya anak kecil ditundukkan begini kan, terus juga dia ikut menunduk. Nah, akhirnya dia bersembunyi di situ. Lalu terasa dia itu seperti kayak macam dia itu kayak ketusuk, Wak, sama benda sesuatu, terus kayak macam kena gebukan yang sakit, terus ada kayak macam sesuatu keluar dari badannya lah, bahasanya seperti itu. Nah, lantas si Mas Rahman ini posisinya udah apa ya, bingung. Pada saat itu dia terbangun dan posisinya dia itu apa ya bahasanya, sleepwalk.
Jadi dia pada saat mabuk berhalusinasi, mungkin entah itu karena dorongan apa, ya kan? Dia itu karena dorongan apa, dia itu pindah tempat, Wak. Dari posisinya dari rumah usang itu pindah ke bawah jembatan. Nah, sedangkan antara rumah itu dengan bawah jembatan itu boleh dibilang cukup jauh loh, Wak. Kalau untuk jalan biasa kayak macam jalan sambil tidur itu, aduh, itu di luar nalar. Cuma memang Mas Rahman ini cerita, dia bangun, buka mata, dan memang posisinya dia di bawah situ. Posisinya ini teman-temannya udah bangunkan dia, pak pok man bangun man. Dibawa lah Saudara Rahman ini pulang ke rumah, dikasih tahu ke orang tuanya, kalau seumpama tadi malam kami begini tante, minum anu terus nggak lama kami mabuk, kami ketiduran, tapi Rahman ini kami masih ingatnya itu masih tidur, masih baring di samping kami kok. Besok paginya dia itu pindah tempat di bawah jembatan, gantung. Ayo, siapa yang coba pindahkan? Nggak mungkin kan digotong, kan? Nah, nggak lama setelah itu si Mas Rahmannya ini udah enak badannya. Habis ajan zuhur itu dia itu siup. Nggak lama ngomong nyeleneh gitu kan, ngomong sendiri tapi nggak ada yang tahu bahasanya. Wah, gitu. Dipanggilkanlah dukun kampung, orang pintar lah ceritanya. Dipanggilkan, nah dikasih tahu ternyata ada yang tempeli. Ternyata yang tempeli dia itu ya betul, Wak. Siapa? Suster Maria yang tempeli badan si Mas Rahman. Jadi Suster Maria ini ngasih lihat posisinya pada saat dia itu ditarik tangannya. Jadi waktu proses kejadian itu ternyata si anak kecil ini yang narik tangannya Suster Maria duluan. Mungkin mau ngasih tahu ada bahaya di depan gitu kan. Jadi ditariklah tangannya Suster Maria, lari ke bawah jembatan lah bahasanya. Lari ke bawah situ dan memang meregamnya di situ, Wak. Ya. Rahman itu cerita, temennya Rahman. Temannya ini cerita ke Rahmannya, dia bilang waktu posisi itu dia dibangunkan di bawah jembatan itu mukanya pucat, lemas. Nah, terus mamanya juga cerita waktu dia posisinya itu kesurupan, Wak, ceritanya. Dia itu pucat juga. Cuma memang dia lihat itu di sampingnya memang ada perempuan duduk, tapi rambutnya itu warna kuning. Cuma nggak tahu juga kan, namanya mereka ini baru datang di balik papan kan. Jadi dikasih lihat posisinya itu. Nah, cuma memang si Mas Rahman ini bilang dia itu waktu kesurupan di rumahnya itu dia berkali-kali mengucapkan kata. Nah, katanya ini aku lupa ya, aku baca aja, Wak, ya. Dia itu ngomong aku buka. Jits ban mitskin. Ya pokoknya itulah. Jadi dia itu mengucapkan itu berkali-kali. Nah, ternyata setelah Rahman mencari tahu, arti dari kata tersebut adalah kamu anakku. Oke. Jadi pada saat posisi si Rahman ini ketempelan, ternyata si Mas Rahman ini kerasukan oleh sosok si anak kecil yang dirawat oleh Suster Maria. Paham kan sudah? Ya kan? Paham sudah kenapa Suster Maria ini nempelin dia sampai pulang ke rumah. Ternyata si anak kecil yang dirawat sama Suster Maria ini masuk ke dalamnya si siapa namanya? Si Mas Rahman tadi. Nah, kayak gitu, Wak. Nah, ini berapa kali terjadi kan, sebelum yang kesurupannya dia itu memang si Mas Rahman ini sering mimpi. Cuma memang
cuek lah mereka. Sorry, cuek lah mereka ini. Jadi sudah nggak mau nggak diherani, cuma kok Mas Rahman ini berhari-hari itu nggak makan gitu kan. Mamanya juga ini sudah mulai khawatir gitu. Dan akhirnya mamanya ini memutuskan untuk panggil orang kampung dan ditanya, ada kata seperti itu, Jitsben Mitchkin, kamu anakku jar, kamu anakku. Berarti saking sayangnya Suster Maria ke anaknya si Om Mike tadi ini, sampai ketika ada orang yang ditempelin sama si anak kecil tadi ini, Suster Maria bakalan ngikutin orang itu sampai dia pulang ke rumah. Masih mau ke sana, hati-hati loh, ya kan? Masih mau? Gak usah ya, gak usah ke sana ya, gak usah ke sana, gak usah macam-macam lah. Ini kan bulan puasa, mereka kan diikat, tapi janganlah, gak usah lah ke sana ya kan? Soalnya di sana itu udah nggak terawat, Wak. Takutnya kalau ndak ada biawak, kalajengking, ular loh, Wak, di sana itu. Hati-hati, nggak usah lah ke sana, biarkanlah sudah. Ya, oke. Udah, ya mungkin sudah sekitar hampir 1 jam aku menceritakan tentang kejadian Suster Maria tadi. Bagaimana dia ceritanya bisa sampai di Balikpapan, bagaimana ceritanya itu dia sampai bekerja di rumah tersebut, terus bagaimana ceritanya di ilustrasi dari kejadian kemarin itu, kejadian pembantaian di komplek perumahan Pertamina Balikpapan itu, perumahan pembantaian itu maksudnya. Nah, terus juga bagaimana cerita-cerita dari narasumber yang menjelaskan tentang sosok tersebut, apakah benar ada gitu kan, terus kejadian-kejadian aneh yang pernah mereka alami di kawasan tersebut. Nah, sudah kita ungkap. Nah, siapa tahu mungkin kawan-kawan semua kalau seumpama ada cerita yang mungkin aku lewatkan, ya kan? Jadi kawan-kawan itu bisa menambahkan juga sedikit di bawah, mungkin di kolom komentar, biar bertambahlah sedikit referensi, karena kan memang terbatas, Wak. Yang namanya timing kan, kalau seumpama terlalu panjang videonya kan takutnya nanti tidak ada yang nonton, ya kan? Nah, karena ini video perdana, aku selaku DM yang membuat video ini, kurang lebihnya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tersinggung, mungkin ada sesuatu yang kurang, dan aku berterima kasih kepada narasumber dan mohon maaf, mohon maaf banget buat kawan-kawan yang menonton video ini. Mungkin penasaran siapa sih narasumbernya, karena memang aku sudah berjanji dan mereka sudah meminta, jadi maka dengan senang hati aku rahasiakan identitas mereka demi kenyamanan, demi keamanan, keselamatan mereka sendiri gitu kan. Nah, jadi karena ini perdana, Wak, aku ucapkan terima kasih, salam kenal. Mudah-mudahan setelah video satu ini bakalan ada video-video kreasiku selanjutnya, dan bakalan ada cerita-cerita horor lagi tentunya. Nah, tapi untuk memberikan semangat sih, aku juga berharap kawan-kawan semua yang nonton video ini itu bisa support channel ini juga, biar aku semakin semakin semangat lah buat karya. Ya minta tolong banget, subscribe gratis kok, like juga gratis kok, di share juga gratis kok, komentar pun juga gratis. Jadi kawan-kawan tolong ya bantu, biar kita bantu bersama lah bahasanya, bantu bersama. Yuk dukung channel ini, dukung aku biar makin berkembang dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara komen, dengan cara share ke sosial media yang kalian punya. Ya udah, biar nggak panjang lebar, tunggu cerita selanjutnya. Kali ini aku akhiri. Pokoknya yang puasa, selamat berpuasa dan semoga kalian kuat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Ya udah, sekian dari aku, DM or die Mas Ako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo, bye.